Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa alihi baitil kiram wa jami'il muslimin wal malaikatu wa qarabi wa jami'il tabi'in wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa ila mufassir sallallahu alaihi wa sallam al-qadim jilal wa fakhruddin ar-razi wa shaykh al-kutubi wa shaykh al-kasib wa shaykh al-mahalli wa shaykh al-suyuti wa shaykh Sulaiman al-Jamal wa shaykh Mashawi wa shaykh Ahmad al-Arashi wa shaykh Ashokani wa shaykh Nawawi al-Bantani wa shaykh Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa shaykh al-Muashir wa shaykh Tawli al-Sha'rawi wa shaykh Tantawi wa shaykh al-Basri wa shaykh Muhammad Ali wa shaykh al-Bashir wa shaykh wa khususan al-Kayy Bishri Mustafa Rambang wa ila shaykh masyayikhina wa masyayikhina syawlillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Ali Imran ayat 33. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu syami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Innallaha setuhune Allah iku istofa milih sapa si Allah Adam ing Nabi Adam wa Nuhan lan Nabi Nuh wa ala Ibrahim lan keluargane Nabi Ibrahim wa ala Imran lan keluargane Imran alal alamina ing atase wong alam zurriyah ba'duha kang utawi setengah zurriyah iku mimpatin saking setengah. Wallahu ta'ala Allah ta'ala iku sami'un midanget alimun tur mudaneni. Izqalat nalikane matur sapa sing matur imraatu Imrana bojone Imron matur Rabbi do pangeran kula inni setune ingsun iku nazar sapa ingsun laka krana panjenengan ma ing barang fi batni kang tetep ing dalam kandungan kula muharraron hale den merdekaaken fataqabbal mongko mugi nerima panjenengan minni saking kawula innaka setuhune panjenengan antanggih panjenengan iku as-sami'u zat kang midanget al-alimu tur kang mudaneni. Kita wasyaripun 3:3. Wong Yahudi padha muni yen dheweke iku tedhak turune Nabi Ibrahim, Nabi Ishak lan Nabi Yakub. Nuli Allah Ta'ala nurunaken ayat nomor 33 iki kang surasane Allah Ta'ala milih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim lan keluarga Imran sebab netepi agama Islam. Tetapi sira kabeh wong Yahudi ora padha Islam. Kang dosis kawan, nabi-nabi kang wis tinutur mau siji lan wenehe ana hubungan keturunan. Allah Ta'ala iku midanget lan pirsa. Dikang dosa gangsal Kanjeng Nabi didhawuhi supaya ngandharake nalikane keluar garwane Imron gini ku Hannah doa matur marang Allah Ta'ala do Gusti dalam menazar bilih jabang bayi ingkang dalam kandhut punika zahir badhe dalam merdekaaken mung lumadi wonten ing Baitul Muqaddas. Panjenengan dalem kula aturi nampi nazar dalem menika Gusti panjenengan dalem zat ingkang midanget lan pirsa. Faidah Siti Hannah lan Siti Ashak iku sedulur. Karo-karone putrane Fakut. Siti Hannah dinikah Imron, Siti Ashak dinikah Nabi Zakaria. Siti Hannah bareng wis sepuh lan wis lawas
anggone jejuduan karo Imron durung diparingi wiji putra. Ing sawiji dina Siti Hannah doa nyuwun diparingi wiji putra dening pangeran. Dungane disembadani bareng hamil nuli nazar kaya ing ngarep mau nanging durung nganti nglairaken Imron kapundhut. Innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imron dan keluarga Imron, alal alamina melebihi segala umat. Maksudnya melebihi segala umat itu di masa beliau-beliau itu hidup, di masa mereka masih hidup. Pun. Saderenge kula nerangkan ayat niki lebih lanjut. Kula badhe cerita sekedhik kalau dalam setiap kitab tafsir itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi setiap kitab tafsir itu mempunyai ciri khas masing-masing. Di antara ciri khas yang ada di dalam kula nggak ada kitab, kula maos kitab Al-Munir, kitab tafsir Al-Munir karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Terus kula nggih maos kitab Safwatut Tafasir karangane Syekh Ali As-Sabuni. Tenggone dua kitab itu ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab tafsir yang lain. Giniku ada subjudul yang bernama Al-Munasabah. Cara maknane niku hubungan, persesuaian antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Makanya kalau kita baca Quran itu kadang ono rukuk itu kadang-kadang bahkan mungkin seringkali itu perpindahan tema. Nah, tenggone tafsir Safwatut Tafasir karena Syekh Ali As-Sabuni dipun terangaken al-munasabah. Persesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma bayyana ta'ala anna mahabbatahu la tatimmu illa bimutaba'atir rusulah wa ta'atihim. Di ayat sebelumnya ketika Allah menjelaskan tentang cinta kepada Allah itu tidak sempurna jika tidak cinta kepada Rasul dan taat kepada ajarannya Rasul. Kan mboten saged. Cinta marang Allah tapi mboten cinta marang Rasul ya gak pas. Kaya orang Yahudi Nasrani ngene iku. Lek cinta Allah ya kudu cinta Rasul, ya kudu mengikuti ajaran Rasul. Lah, bayyana uluwa darajatir rusuli wa syarafa manasibihim. Di ayat niki Allah menjelaskan tentang tingginya derajat para rasul dan mulianya keturunan mereka. Fabada'a bi adama awalihim. Ayat ini diawali dengan membahas Nabi Adam. Wasanna binuhin abil bashar as-sami. Kemudian dilanjutkan yang kedua membahas Nabi Nuh yang merupakan Abu Bashar yang kedua, bapak manusia yang kedua. Insya Allah yang kempul terang. Jadi bapak manusia niku nggih jenengan jawab Nabi Adam nggih bener, jenengan jawab Nabi Nuh nggih bener, sama-sama benarnya. Summa atasalisan bi ali Ibrahim fandaraja fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu bi waladi Ismail. Kemudian yang ketiga tenggone ayat niki Allah membahas tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nah, keluarga Nabi Ibrahim ini termasuk adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu termasuk keluarga Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Summa atarobian di Ali Imrona. Kemudian yang keempat di ayat ini Allah membahas tentang keluarga Imron. Fandaraja fihi Isa alaihissalam wa aqaba dzalika bi dzikri salasi qasasin. Termasuk di antara keluarga Imron ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di akhir ayat nanti diceritakan tentang 3 kisah. Siji kisoti wiladati Maryam. Kisah lahirnya Maryam. Wa qissati wiladati Yahya, kemudian kisah
lahirnya Nabi Yahya, wa qissati wiladati Isa, dan kisah lahirnya Nabi Isa. Lah, wa kulluha khawariqu lil adati. Semua itu lahirnya Sayyidah Maryam, lahirnya Sayyidah Yahya, lahirnya Nabi Yahya, lahirnya Nabi Isa, semuanya itu khawariqul adat. Nopo khawariqul adat itu siji gak nguai adat. Beda dengan kebiasaan yang lain, beda pada umumnya manusia. Nah, itu menunjukkan tadullu ala qudratil aliyil qadiri. Itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang maha agung dan yang maha kuasa. Jadi setelah kemarin menjelaskan tentang cinta Nabi, cinta Allah ya cinta Nabi, di ayat ini Allah menjelaskan tentang keutamaan Nabi dan keluarga yang disebut dengan ayat ini. Pun saat ini kalau ceritakan malih, kita harus membahas tentang asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini ada sebuah kitab karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Kitab niku paring asma Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Kitab yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an. Tenggone kitab niku tidak diceritakan nopo asbabun nuzul ayat niki. Tapi di kitab tafsir yang lain, di antaranya tafsir Asy-Syawi. Tafsir Asy-Syawi niku tafsir ingkang nafsiri kitab Jalalain. Enten malih tafsir Al-Jamal utawa kitab Futuhatul Ilahiyah ingkang dipun karang kali Syekh Sulaiman Al-Jamal. Enten maneh teng kitab tafsir Ruhul Ma'ani ingkang dipun karang kali Sayyid Mahmud Al-Alusi. Teng mriku diceritakan bahwasanya ayat ini ada asbabun nuzulnya. Diceritakan ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annal yahuda qalu. Diceritakan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya orang Yahudi itu berkata, nahnu abna'u Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub alaihi sholatu wassalam. Terus orang-orang Yahudi, kita ini adalah anak-anak keturunan Ibrahim, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Wa nahnu ala dinihim, dan kita mengikuti agama mereka. Kita terus orang-orang Yahudi, kita itu keturunan Ibrahim, keturunan Ishak, keturunan Yakub, dan kita mengikuti agama mereka. Fanazalat hadil ayat, maka kemudian turunlah ayat niki. Nggih kados ingkang dipun syarahi kali Mbah Bisri Mustofa niku wau. Tapi ada juga yang berpendapat wakila inna nasara najrona lamma ghalau fi Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang berpendapat sesungguhnya ketika orang-orang Nasrani Najron terlalu berlebihan dalam memuliakan Nabi Isa. Orang-orang Nasrani Najron itu terlalu hulu, berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Wa ja'aluhu ibnallahi subhanahu wa ta'ala ilahan. Saking berlebihan ini sampai orang Nasrani itu menjadikan Isa sebagai anak Allah. Terus menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Lah, ayat ini raddan alaihim. Ayat ini menolak ajaran mereka, menolak pemahaman mereka, wa i'laman lahum, dan ini sebagai pemberitahuan bagi mereka bi annahu min dzurriyyatihil basyari. Bagaimanapun juga sesungguhnya Nabi Isa itu juga dari kalangan manusia. Nabi Isa itu keturunan manusia, al-muntaqilina fil atwari al-mustahilati alal ilahi. Yang mana karena Nabi Isa ini keturunan manusia, dia berpindah-pindah dalam tahapan perkembangan, dia cilik dhisik, bayi dhisik, saderenge bayi yo nanggone kandungan ibuke enggak ada bapak, enggak ada ibu, yang mana itu mustahil hal seperti itu, terus seseorang itu dijadikan sebagai Tuhan. Kan gak mungkin. Wong Tuhan kok diperanakan dari manusia. Itu tidak mungkin sama sekali. Wa hadza wajhul munasabati al-ayat 5 qablaha. Inilah korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Mboten mungkin pangeran itu dilahirno teko menungso. Padahal Nabi Isa niku nggih nanggone kandungan dhisik, mari ngono lahir ya bayi dhisik, bayi ya gak iso lapo-lapo, dalam arti nggih tasik diopeni ibuke, mandar tambah gede kok didadekno pangeran. Itu sesuatu yang mustahil. Lah, pun balik tengene ayat. Innallaha astafa.
Sesungguhnya Allah memilih. Lafaz istofa, memilih, niku beda dengan ikhtiar. Ikhtiar niku nggih maknane memilih juga, bisa bermakna memilih. Khiyarun, memilih. Bisa juga bermakna memilih, tapi istofa itu lebih tinggi derajatnya daripada ikhtiar sing bermakna memilih. Sebab napa? Istofa niku minal istifai, dari lafaz istifa. Istifa niku napa? Wa huwa al ikhtiyaru wal intiqa'u wa talabus safwati min kulli syai'in. Istofa itu memilih dan seleksi serta upaya untuk mengambil intisari bagian terbaik dari sesuatu. Jadi coro seleksi, coro sesuatu itu disaring benar-benar sampai kita bisa mengambil intisarinya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu dijuluki juga sebagai Al-Mustafa. Mustafa itu sama-sama orang yang terpilih juga. Orang yang terpilih juga, tapi yang benar-benar sudah dipilih, diseleksi sampai bagian yang terbaik. Nah, Gusti Allah ngeten. Gusti Allah itu memilih. Memilih sinten? Di ayat ini Allah menyebut dua nama dan dua keluarga. Dengan tingali ada dua nama yang disebut, yaitu Nabi Adam karo Nabi Nuh, dan juga dua keluarga, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keempatnya ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, itu adalah manusia yang terbaik di zamannya, pada zamannya. Manusia yang terbaik, keluarga yang terbaik di zamannya. Sintenai setunggal Nabi Adam. Nabi Adam, di tafsir As-Sawi dikatakan, wa asa Adamu fil ardi tis'ami'atin wa sittina sanatan. Nabi Adam, tanggal tafsir As-Sawi dikatakan, itu hidup di bumi itu selama 960 tahun. 960 tahun itu Kanjeng Nabi Adam hidup di bumi. Wa amma muddatu iqamatihi fil jannati fala tuhsab. Sedangkan ketika Nabi Adam bertempat tinggal di surga itu tidak bisa dihitung. Kirangan kalau sing iso ro berapa lama Nabi Adam tenggone surga nggih gak iso dihitung, gak ono sing ngerti ngoten mawon. Enggak ada yang tahu berapa lama Nabi Adam niku tenggone swarga. Tapi tenggone bumi dikatakan tis'ami'atin wasittina sanatan, 960 tahun. Itu Nabi Adam. Wa Nuhan dan Nuh. Mungkin di antara keluarga panjenengan sedaya itu tidak tahu bahwasanya Nabi Nuh itu, nama Nuh itu adalah nama julukan. Hadza laqabuhu. Nama Nuh itu adalah alam laqabnya. Wa ismuhu al-asliyu. Sedangkan nama aslinya Nabi Nuh insyaallah kalau sing ngerti. Wa ismuhul asliyu Abdul Ghaffar. Nama asli Nabi Nuh terus tafsir As-Sawi iku Abdul Ghaffar. Niku kan ya kalau panjenengan ya ero niki. Ternyata Nabi Nuh itu, nama Nuh itu bukan nama asli, nama julukan, nama aslinya itu Abdul Ghaffar. Wakila, ada yang mengatakan enten wakilan itu pendapat yang sedikit lemah daripada pendapat yang awal. Niku bukan Abdul Ghaffar tapi As-Sakanu. Sakan As-Sakanu. Lah, walukiba binuhin dijuluki dengan nama Nuh niku likasroti nawahihi krana saking akeh oleh meratap, oleh nangis. Jadi Nabi Nuh niku meratap, menangis, bisa jadi menangisi karena sangat takut dengan Allah atau menangisi umatnya. Wa huwa min nasli Idrisa. Nabi Nuh itu keturunan Nabi Idris. Kenapa ini penting? Tentang Tafsir Al-Qurtubi juga dikatakan seperti itu karena ada pendapat yang mengatakan
Nabi Idris itu keturunan Nabi Nuh. Jadi lek awak dhewe kan siji Nabi Adam, loro Nabi Idris, telu Nabi Nuh. Kita kan seperti itu pemahaman kita. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Nuh itu nabi setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Idris bisa mantunya Nabi Nuh. Ada pendapat yang seperti itu. Cuman menurut tafsir As-Sawi, menurut tafsir Al-Qurtubi, boten. Jadi menurut tafsir As-Sawi, Abdul Ghaffar niki yang dijuluki Nabi Nuh niki li'annahu ibnu Lamak bin Matusalah bin Idris. Jadi Nabi Nuh niki nggak ada bapak jenenge Ibnu Lamak, nggak ada mbah jenenge Matusalah, nggak ada buyut jenenge Idris. Nabi Idris nih. Jadi Nabi Nuh ini adalah buyute Nabi Idris. Wa ummira alfasanatin wa khamsina. Nabi Nuh niki diberi umur mboten tanggung-tanggung umure. Alfan iku 1000, khamsina iku 50 tahun. Jenengan bayang umur 1050 tahun. Lah, niku dikatakan wal makna tenggon mriku dikatakan wal makna ikhtiyaruhu bin nubuwati war risalati wa ja'alahu min ulil azmi. Maknanya adalah Allah memilih Nabi Nuh sebagai nabi dan sebagai rasul dan menjadikan Nabi Nuh sebagai salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kenapa kok Nabi Nuh ini mendapat gelar ulul azmi? Salah satunya karena umure dawa 1050 tahun, itu masa berdakwanya Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh niku 950 tahun. Dengan bayang no, 950 tahun. Ini kan waktu yang sangat lama. Umurnya 1050, dakwah 950 tahun. Nah, selama 950 tahun niku mang, sakmono suwe ini, dakwah sakmono suwe ini. Niku Nabi Nuh niku hanya mendapatkan umat sing manut marang beliau, marang Nabi Nuh. Niku pendapat sing paling masyhur. Niku namung 80. Dengan bayang no. Sakmono suwene dakwah 950 tahun sing nderek ajarannya itu hanya 80 orang. Ambek wingi wisata religi awak dhewe oleh 2 bis niku jek akehan awak dhewe wingi. Awak dhewe kan 120 awak dhewe wingi. Niku ambek Nabi Nuh 80 tahun niku 80 ambek Nabi Nuh 950 tahun niku namung oleh wong 80. Awak dhewe wingi wisata religi 120 wong wingi niku. Niku ngalang-aling Nabi Nuh wingi niku. Bayangkan, Nabi Nuh 950 tahun hanya mendapatkan umat 80. Itu menurut pendapat yang paling masyhur. Malah ada yang berpendapat kurang dari itu, 72. Enten sing berpendapat 72, bahkan ono sing berpendapat namung 10. Tambah ya apa maneh? Mek 10 tambahan. Ada yang berpendapat malah hanya ada 7. Jadi saking sabare Nabi Nuh sehingga mendapatkan gelar ulul azmi karena beliau berdakwah selama itu 950 tahun hanya diberi umat 80 orang saja pun. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut di ayat ini adalah wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dalam tafsir As-Sawi dikatakan istofahu bin nubuwati war risalati wal khullati. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kekasih. Makanya Nabi Ibrahim kan dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Wa ummira Ibrahim mi'atan wa sab'ina sanatan. Nabi Ibrahim diberi umur lek mang Nabi Adam 950, Nabi Nuh 1050, teng tafsir As-Sawi dikatakan Nabi Ibrahim itu umurnya 170 tahun. 170 tahun. Jangan bayangkan 170 tahun. Wa ala Imrona. Yang keempat di ayat ini yang disebut adalah keluarga Imron. Keluarga Imron. Ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud Ali Imron teng ayat ini. Dengan tafsir As-Sawi, tafsir As-Sawi niku diceritakan al-muradu Imron Abu Maryam.
Sing dimaksud nangone ayat ini, ayat 33 niki, sing dimaksud Imron itu adalah ayahnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa Sayyidah Maryam, Sayyidah Maryam gak ada bapak namanya Imron. Imron. Wa huwa al-aqrabu. Ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Wakila, tapi ada juga yang mengatakan sing dimaksud nanggone Ali Imron nanggone ayat ini wa ala Imron nanggone ayat 33 niki Abu Musa wa Harun. Bapake Nabi Musa, bapake Nabi Harun. Bapake Nabi Musa, bapake Nabi Harun itu jenenge Imron. Wa bainal Imronaini alfun wa samani mi'ati sanatin. Jarak antara dua Imron niki, Imrone ayahe Nabi Musa ambek Imrone ayahe mbae Nabi Isa, mbae Nabi Isa itu berjarak 1800 tahun. Sangat lama jaraknya. Jadi siapapun itu, tapi menurut pendapat yang kuat niku ya sing dimaksud ya bapake Sayyidah Maryam. Ala Imran teng ayat ini. Yang jelas empat niki Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron ini alal alamina. Ayat ini dikatakan alal alamina, melebihi segala umat di zamannya. Jadi empat ini terbaik di zamannya. Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imron ini terbaik di zamannya. Kenapa kok Nabi Adam menjadi terbaik di zamannya? Tenggone tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi diceritakan ikhtaro Adam bi khamsati asya. Allah memilih Nabi Adam menjadi yang terbaik di zamannya karena lima hal. Awaluha annahu khalaqahu biyadihi fi ahsani suratin bi qudratihi. Allah itu menciptakan Nabi Adam. Tentu itu dengan tangannya mereka dikatakan biadihi, tapi ya jangan dimaknani dengan tangannya, itu adalah majas. Dengan tangannya tentu majas, dengan kekuasaannya, dengan sebagus-bagus bentuk, dengan kekuasaan Allah. Jadi Nabi Adam diciptakan Allah secara langsung. Itu boten ono bapak, boten enten ibu, diciptakan Allah secara langsung. Itu yang menjadikan salah satu hal Nabi Adam itu adalah nabi, orang terbaik di zamannya. Sing nomor kali wasani annahu allamahu al-asma'a kullah. Nabi Adam itu diajari oleh Allah nama-nama seluruh barang. Semua nama barang itu diajari langsung oleh Allah. Iki jenenge iki jenenge iki. Itu diajari langsung oleh Allah. Wasalisu amaro al malaikata bi ayyasjudu lahu. Allah memerintahkan malaikat, semua malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam. Niku sing garai Nabi Adam mulya utawa mriki dikatakan dipilih oleh Allah. Sing nomor sekawan askanahu al jannata. Nabi Adam itu sebelum diturunkan ke surga, Nabi Adam itu tinggal sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu tinggal di surga. Wal khamis ja'alahu abul bashar, ja'alahu abul bashar. Yang kelima, Nabi Adam itu menjadi bapak manusia. Wabeh sak dunya iki ya turunane Nabi Adam. Pun. Yang kedua, kenapa kok Nabi Nuh dipilih oleh Allah? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wahtaronu kan bi khamsati asya. Nabi Nuh itu dipilih karena 5 hal juga. Setunggal awwaluha annahu ja'alahu abul bashar. Nabi Nuh itu juga menjadi bapak manusia. Mungkin ada yang sing tanglet, loh, bapak Nabi Adam dikatakan bapak manusia, kok Nabi Nuh juga dikatakan Abul Bashar juga, bapak manusia juga. Sebab li'annan nasa kulluhum ghariqu wa sara dzurriyyatuhumul baqin. Sebab ketika itu semua manusia, seluruh manusia itu tenggelam ketika ada banjir besar ketika Nabi Nuh itu, zaman Nabi Nuh. Dan hanya ada orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang berada
di atas kapal Nabi Nuh. Dilalah kuasane Allah di antara 80 orang niku 4 pas itu berpasang-pasangan. Dilalah kuasane Gusti Allah liyane di antara 40 pasang niku sing gadat turun itu hanya 3 orang saja, yang mana 3 orang itu ketiga-tiganya adalah anak Nabi Nuh. Ngoten lho. Jadi kuat. Nggih, kita ibaratkan ada 40 pasang. Berarti 40 pasang 80 orang. Nah, sing 37 niki nang ndokor kapal marang mudhun teko kapal iku wis gak duwe anak, gak ono sing duwe anak namung dari 3 pasang niku yang mana ketiga-tiganya ini adalah anak Nabi Nuh. Jadi kita itu ngomong kita itu keturunan Nabi Adam ya bener, awak dhewe iki keturunan Nabi Nuh ya bener. Jadi Nabi Nuh, kita ini keturunan Nabi Nuh, bener Nabi Nuh. Sebab gini memang semua manusia itu tenggelam kecuali yang hanya tinggal tenggone ndukur kapal. Sing nang ndukur kapal itu sing gak ada anak namun 3 pasang dan ketiganya merupakan anaknya Nabi Nuh. Itu karena itu Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar. Wasani annahu atala umrohu. Ini wow. Kanjeng Nabi Nuh itu diberi Allah umur yang panjang. Wa yuqalu tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Makanya niku dikatakan sak api-api wong iku lek wong iku umure dawa amale apik. Niku apik ana wong umure dawa amale apik niku wong sing bejo. Wong sing bejo sak bejo-bejone wong iku lek wong sing umure dawa terus amale apik. Timbangane umure dawa tapi amale elek luwe apik umure ndek tapi amale apik. Tapi lek kula panjenengan lek kepingine kan umure dawa amale apik wis pasti niku ayo sapa sing kepingin umure ndek terus tapi amale apik lah yo kepingine umure dawa amale apik. Sebab niku tubaliman tola umruhu wa hasuna amal. Bejo-bejone wong iku wong sing umure dawa amale apik dan itu Nabi Nuh. Ya mesti mawon wong nabi. Umure 1050 amale sae. Wasalisu annahu istajaba du'ahu 'alal kafirina wal mu'minina. Nabi Nuh itu disembadani doae ing atase wong kafir dan ing atase wong mukmin. Warabi'u annahu hamalahu 'ala safinah. Yang keempat sesungguhnya Nabi Nuh itu dipilih oleh Allah karena dia membawa kapal. Yang itu tadi menyelamatkan populasi manusia. Wal khamis annahu kana awwalu man nasakha asy-syari'a. Wa kana qabla dzalik lam yahrum tazwijul khalati wal ammati. Nabi Nuh itu yang kelima dipilih oleh Allah karena Nabi Nuh itu adalah seseorang yang pertama kali mendapatkan atau menasakh syariat sebelumnya. Biyen nanti kalau terangkan tentang nasakh mansukh. Nasakh itu menghapus, mansukh sesuatu yang dihapus. Biyen Nabi Adam, zaman Nabi Adam, niku wong iku oleh ngerabi dulure dhewe. Ya oleh kan ngerabi dulure pancen guru menungso maneh. Pancen guru menungso maneh ya oleh ngerabi adike, cuman diselang-seling. Diceritakan kan Nabi Adam itu mempunyai anak niku kan kembar. Jadi gak kembarane. Kakak ibu adik sing lanang wedok. Nah, itu dulu ketika zaman Nabi Adam itu boleh menikahi saudaranya, saudara kandungnya. Biyen zaman Nabi Adam niku oleh ngerabi bibike. Bibik teko jalur ayah, bibik teko jalur ibu. Lah zaman Nabi Nuh itu semua pun boten ensal. Gak oleh ngerabi dulure, gak oleh ngerabi bibike. Bahkan qabla dzalik lam yahrum tazwijul khalati wal ammati. Sebelum Nabi Nuh, zaman Nabi Idris itu oleh ngerabi bibike dhewe. Oleh. Wahtaro pun yang ketiga ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah? Wahtaro Ibrahim bi khamsati asya'a. Nabi Ibrahim dipilih karena 5 hal juga. Napa mawon? Awwaluha annahu ja'alahu abal anbiya. Karena sesungguhnya Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim niku kabeh keturunan Nabi Ibrahim. Kalau balani malih
Semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, bapake para nabi. Semua nabi. Tapi dikatakan li'annahu ruwiya annahu kharaja min sulbi alfu nabiyyin min zamanihi ila zaman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sesungguhnya keluar dari tulang sulbinya Nabi Ibrahim itu 1000 nabi dari zamannya sampai zamannya Nabi Muhammad. Jadi mestine cara kalau kita berpendapat nabi jumlahnya 124.000 bisa jadi lebih. Cuman riwayatnya seperti itu. Yang jelas semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ono sing jalur Ismail, ono sing dari jalur Nabi Ishak, dan hampir semuanya niku Nabi Ishak sedaya. Makanya ini ketika Nabi akhir zaman ditunjuk Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu dari jalur Ismail, orang-orang Bani Israel boten purun ngakoni kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari keturunannya. Padahal sakjane lek gelem mikir maneh apa bedane dari keturunan Ishak atau dari keturunan Ismail, wong ya padha-padha dari keturunan Nabi Ibrahim. Kan nggih ngoten sakjane. Pun wasani annahu ittakhadhu khalilan. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah karena Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, dijadikan Allah sebagai kekasih. Wasalisu annahu anjahu minan nar. Sing nomor 3 kita sudah tahu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Dicemplungno nang nggone geni ketika itu mboten menapa-napa. Warabi'u annahu ja'alahu imaman linnasi. Nabi Ibrahim juga dijadikan sebagai imam untuk semua manusia. Wal khamisu annahu ibtalahu bil kalimati fawaffaqahu hatta atammahunna. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Sesungguhnya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat biyen sampun kula terangaken, ada perintah, ada larangan. Perintahe nggih ana sing sepele, nggih celakan. Sing sepele-sepele itu wonten sing diperintah sunat juga, itu menjadikan hatta atammahunna, sehingga Nabi Ibrahim menyempurnakan itu semua. Summa qala wa ala Imran, kemudian Allah memilih keluarga Imran. Sinten keluarga Imran sing dimaksud teng ayat niki? Fa in kana Imranu aba Musa wa Harun fa innama ikhtarahuma 'alal alamin haitsu ba'asa 'ala qaumihi al-manna wasalwa. Lek sing dimaksud keluarga Imran nang ngene ayat ini adalah ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, maka karena Allah memilih mereka sebab umat mereka diberi nikmat manna dan salwa. Wa dzalika lam yakun li ahadin minal anbiya'i fil alam. Dan itu tidak pernah diberikan kepada manusia siapapun di alam semesta ini kecuali kepada umatnya Nabi Musa. Dengan bayangkan biyen dengan cerita Juz setunggal dikei manna wa salwa kari njukuk tok. Kari njukuk tok kaya ngoten mboten syukur dan itu satu-satunya yang diberikan oleh Allah kepada umat, tidak ada yang lain. Makanya Al Imran sing dimaksud Aba Musa wa Harun. Tapi lek sing dimaksud Imran tengene ayat niki adalah bapak Sayyidah Maryam. Wa in kana aba Maryam fa innahu istafalahu Maryam diwiladati Isa bighairi abin. Lek sing dimaksud nangone Imran ayat ini adalah bapak Sayyidah Maryam, maka Allah memilih Maryam karena Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Walam yakun dzalika li ahadin fil alam, dan itu tidak pernah terjadi di muka bumi ini kecuali lahirnya Nabi Isa dari Sayyidah Maryam yang mana lahir tanpa ayah. Itu satu-satunya. Pun lanjutannya ayat. Dzurriatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sebagai suatu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat niki bukan hanya menunjukkan bahwasanya di antara mereka yang dimaksud yang disebut teng ayat 33 itu sebagai mana sama dari segi keturunan. Ini ku akan keturunan sedaya.
Alu Imron, Ali Ibrahim, Nuh, Adam. Niku kabeh teko Nabi Adam. Lek dilalar kabeh teko Nabi Adam. Ayat niki tidak hanya menunjukkan bahwasanya mereka itu sama dari segi keturunan, tapi ini menunjukkan bahwa mereka semua menganut dan mengajarkan nilai-nilai yang sama. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imron itu memang satu keturunan semua. Tidak hanya itu, mereka mengajarkan nilai-nilai yang sama, yaitu tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan pada hakikatnya hubungan kekeluargaan para nabi itu dititik beratkan pada kesamaan nilai-nilai, bukan atas dasar garis keturunan. Kalau baleni maneh, pada hakikatnya hubungan keturunan para nabi itu tidak hanya dititik beratkan pada garis keturunan, tapi didasarkan pada nilai-nilai yang sama, yaitu tauhid. Makanya niku ketika Nabi Nuh niku njaluk marang Gusti Allah, nyuwun marang Gusti Allah agar anaknya yang bernamakan An diselamatkan. Niku Allah niku ngilingno Nabi Nuh sebagaimana ditulis diriwayatkan tenggone surah Hud ayat 46. Teng mriku Gusti Allah dawuh, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik. Gusti Allah dawuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Padahal Kan'an itu adalah anaknya, tapi Gusti Allah dawuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Rupanya ini Kan'an bener anak Nabi Nuh, tapi Gusti Allah dawuh innahu laisa min ahlik, dia itu dudu keluarga. Sebab kelakuannya, perbuatannya tidak baik. Umpamanya bapak ini dadi nabi, dadi rasul, bahkan rasul yang berstatus ulul azmi, kok anak yang mboten ngakoni Gusti Allah sebagai pangeran, niki salah. Lewat ayat niki menunjukkan bahwa keluarga bukan sekedar hubungan darah, tapi juga menunjukkan kesinambungan nilai tauhid antar generasi. Jenenge keluarga niku mboten hanya hubungan darah mawon, tapi mengajarkan kesinambungan, menunjukkan kesinambungan nilai tauhid antar generasi. Percuma dadi anak nabi, percuma dadi anak rasul, tapi tidak bisa mewarisi ajaran yang dibawa oleh ayahnya. Kan ini anak nabi, anak rasul, tapi percuma dadi anak nabi, percuma dadi anak rasul, tapi kalau tidak bisa mewarisi ajaran ayahnya. Ini juga menjadi tamparan bagi kita yang mempunyai nasab yang bagus. Kita jenengan sing nggak mempunyai nasab yang bagus, percuma saja nasabnya bagus jika tidak bisa mewarisi nilai-nilai dan ajaran-ajaran dari abah-abahnya. Makanya ini kula sering ngendika, kula sering matur, kula boten setuju ana istilah anake macan pasti bakal jadi macan. Itu sudah saya sampaikan di mana-mana. Itu duduno nang orang-orang yang punya nasab bagus, percuma awakmu dadi anak kiai, lek gak tau ngaji, awakmu yo gak bakal dadi kiai, gak bakal iso terus nang perjuangane abah-abahmu. Dan itu memang diajarkan banget tenggone kula, yo ngono iku anak kiai lek gak ngaji, yo percuma, gak bakal iso dadi kiai, gak bakal iso ngenteni posisine abahe, gak bakal iso nerusno pondoke. Ini amparan bagi kula panjenengan sing mempunyai nasab yang bagus. Dan ayat ini bisa menjadi penyemangat bagi orang-orang yang tidak mempunyai nasab yang bagus atau mempunyai nasab yang biasa-biasa saja. Ayat ini menjadi penyemangat. Sapa ae sing akhlake apik, sapa sing sregep ngajine, sing sregep dole ilmu, sing mempeng ibadahe, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti orang itu dijadikan menjadi orang yang bagus, dijadikan sebagai ulama yang besar, akhirnya dia menjadi pokok utawa puncaknya nasab, mengawali nasab yang baik. Misal
Kalau contoh jenengan wingi sowan sedaya badhe Ramadan iki teng sowan teng Yai Hanan. Yai Hanan niku niku bukan anaknya siapa-siapa, anaknya buruh tani. Anaknya buruh tani, bukan keturunan kiai. Anaknya buruh tani. Kalau saged matur ngeten sebab Yai Hanan niku rencane abah kula teng pondok. Dadi nggih, abah kula sangat kenal dengan beliau. Sementara Gus Makhu niku mondoke teng mriku. Gus Makhu niku abahe paring asma Yai Zamroji. Yai Zamroji biyen nggadah pondok di teng mriku. Abah kula kali Yai Hanan mondoke teng mriku teng Kenceng. Yai Hanan itu bukan anaknya siapa-siapa, hanya anak buruh tani. Tapi sregep oleh ngaji, mempeng oleh golek ilmu, gak sekedar golek ilmu ini mempeng, ibadahnya nggih mempeng, tawaduk marang gurune luar biasa. Akhirnya Allah menjadikan beliau sebagai ulama yang sangat besar pada zaman sekarang. Besok tuboyo tiyang nggih semrat Yai Hanan niku sinten ngajine temen, ibadahe sregep, getu, tawaduke luar biasa. Artinya apa? Kula panjenengan sebagai orang tua iku gak oleh ngelarang anak mondok utawa ngendoni semangat anak mondok. Wis nak gak usah mondok getu-getu, gak ngarah dadi kiai awakmu. Ojo. Yo kadang-kadang memang ada satu dua orang yang ngunus, wis gak usah getu-getu mondok, wis percuma bapak ngene, wis gak ngarah awakmu dadi kiai. Ojo. Jangan mengendorkan semangat anak kita untuk belajar, jangan mengendorkan semangat anak kita untuk mondok. Tidak ada yang tahu apa yang kedepannya nanti terjadi kepada anak kita. Oleh anak kini, anak awak dewi sregep, anak awak dewi mempeng oleh getu, oleh doleh ilmu, mempeng oleh ibadah. Terus pulau kali panjenengan sebagai orang tua harus mendukungnya lewat nopo, siji kudu lewat memberikan sangu atau rezeki yang halal, memberikan doa yang terbaik untuk anak-anak kita, karena tidak ada jaminan orang yang dari nasab bagus akan menjadi anak yang bagus. Orang yang dari nasab biasa-biasa saja terus anak itu hanya menjadi anak yang biasa-biasa saja, tidak ada jaminan. Niku contohnya anak Nabi Nuh sing rasul Kan'an yo duduk dari Gusti Allah, bukan termasuk keluargamu. Contohnya Yai Hanan itu teko wong biasa, tapi karena sregepnya oleh getu, oleh doleh ilmu, sregepnya oleh ibadah, akhirnya Allah mengangkat derajat Yai Hanan menjadi ulama yang besar. Niki sajane kula terusaken nggih saged, tapi waktune sampun lumayan panjang. Insyaallah ayat 35 kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Pencekap sematan mungkin kita diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamu ala wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.